hari kemenangan pasti tiba. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah mulai, pasti Tuhan selesaikan. Tuhan tidak mau pekerjaannya terbengkalai. Amin. Tentunya kita masih ingat hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari Minggu yang lalu. Musuh-musuhnya berpikir mereka sudah berhasil membunuh Tuhan Yesus, sekaligus menghancurkan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menaruh tubuh Tuhan di dalam kubur dan menutupinya dengan batu. Tetapi apa yang direncanakan Tuhan pasti jadi. Karena sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia sudah lebih dahulu berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kematian tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Hari Minggu tiba, hari kemenangan tiba. Bagaimanapun gelapnya pada hari Jumat, saudaraku, di mana Tuhan Yesus, saudaraku, mengembuskan napasnya terakhir. Kelihatannya segala sesuatu sudah berakhir, sudah selesai. Namun, saudaraku, tibalah hari Minggu, hari yang terang, hari kemenangan, di mana Tuhan semalahkan maut. Dia bangkit daripada kematian dan Dia hidup. Amin. Hari Jumat kita juga akan berlalu, saudaraku. Boleh jadi pada saat ini kita mengalami, saudaraku, banyak persoalan-persoalan hidup, tekanan-tekanan hidup. Saudaraku, jangan menyerah, saudara. Tetap berpegang pada janji Tuhan, karena hari Minggu kita masing-masing pasti datang. Amin. Walaupun dalam perjalanan mencapai kehendak Tuhan tersebut ada halangan-halangan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, sepanjang kita tidak kehilangan visi kita, sepanjang kita tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kita, saudaraku, hari Minggu kita pasti muncul, saudaraku. Hari kemenangan kita pasti jadi. Hari kita sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita pasti digenapi Tuhan. Hari di mana visi yang diberikan Tuhan kepada kita pasti digenapi Tuhan. Amin, saudara. Nah, Tuhan pasti menyelesaikan apa yang sudah dimulai Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita, visi yang sudah diberikan Tuhan pada kita, pasti digenapi Tuhan sepanjang kita tidak mundur dari iman. Sepanjang kita tidak kehilangan visi tersebut, tidak melenceng daripada visi tersebut, maka Tuhan akan membawanya kepada kegenapan. Walau untuk mencapainya banyak halangan-halangan, banyak saat-saat yang gelap, bahkan banyak penderitaan atau sengsara seperti yang dialami Tuhan Yesus. Tapi apa yang sudah dimulai Tuhan dalam hidup saudara, pasti Dia genapi. Tuhan Yesus bicara kepada kita melalui visi, salah satu melalui visi. Tuhan tumbuhkan dalam kita satu visi, satu cita-cita. Jangan bergantung pada perasaan dan penglihatan. Kadang-kadang perasaan dan penglihatan berbalikan dengan visi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau sempat nanti saya akan bacakan Yusuf kepada saudara, di mana Tuhan menjanjikan dia jadi memperoleh kedudukan yang tinggi, di mana saudara-saudara bahkan orang tuanya datang menyembah kepadanya. Tapi sebelum mencapai visi tersebut, sebelum genap mencapai visi tersebut, saudaraku, Yusuf mengalami kebalikan daripada visi tersebut, yaitu jadi budak belia, kemudian difitnah, masuk penjara. Tapi satu perkara, Yusuf tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak pernah berkata, Tuhan, Kau berikan aku visi yang besar, kenapa ini jadi pada aku, Tuhan? Aku tidak mengerti, gak masuk di akalku, Tuhan. Saudaraku, untuk mengerti Tuhan jangan pakai akal, Tuhan. Dia tidak berkata demikian. Dia tetap pada visinya. Dia yakin itu pasti jadi. Maka 15 tahun kemudian jadi Perdana Menteri Mesir. Mana saudara datang menyembah kepadanya. Saudaraku, marilah kita pandang firman Tuhan. Mana hari Minggu kita pasti datang. Hari kemenangan kita pasti datang. Hari di mana Tuhan mengenapkan visinya kepada kita pasti datang. Tidak bisa tidak datang.
Karena Tuhan yang berjanji itu setia. Janji Tuhan yang mengatakan oleh pilu-pilu Yesus, kamu sudah sembuh, pasti jadi. Janji Tuhan yang berkata, aku datang supaya engkau beroleh hidup yang berkelimpahan, pasti jadi. Hanya Tuhan minta sedikit saja daripada kita. Berikanlah jalannya anakku, supaya aku bisa memberkati engkau. Berilah kepada Tuhan, taburlah. Dengan tidak mengharapkan balasan daripada Tuhan, itu kuncinya. Saudara memberikan persepuluhan bukan untuk memancing Tuhan, tapi memang kasih dari hati saudara untuk memberi kepada Tuhan, beri persepuluhan kepada Tuhan. Tidak mengharapkan balasan sama sekali, barulah bisa diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana itu bisa jadi? Kalau Tuhan sudah memberikan visi, satu cita-cita yang kuat dalam hati saudara, setia saja. Tuhan akan membawanya pada kenyataan. Boleh jadi pada mulanya kecil saja dulu, tetapi bertambah hari bertambah besar, bertambah hari bertambah cepat, saudara. Demikian juga saudara. Maka panggilan Tuhan kepada saudara, visi Tuhan kepada saudara, hanya saudara yang bisa menggenapkan. Amin. Hanya saudara yang bisa menggenapkan, nggak ada orang lain. Itulah DNA keturunan, amin. Tapi ada DNA dari sorga yang menyanggupkan saudara, yang membuat saudara dilengkapi untuk sampai kepada visi saudara, mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berbuah. Dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya, hanya saudara saja yang bisa mengerjakannya.